Lu lihat nggak tadi tuh mobil G? Yang Avanza tadi. Yang tadi itu Xenia tadi. Ini ya, Avanza. Logonya logo Daihatsu kok. Bentuknya sama ya. Avanza Xenia kan bentuknya sama itu. Nah, Nah iya. lu orang Daihatsu dibilang Toyota. Halo Sobat Brand, bertemu kembali di Brand ID TV bersama saya Michael TJ bersama Pakai Sindu. uh, di channel ini kita akan banyak membahas tentang brand, communication dan marketing. Jadi simak terus Brand ID TV untuk konten-konten di seputaran itu. Main-main ke IG kami di brand.id.tv untuk update-update dari kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa yang ada di benaknya AG mobil tadi itu dia maksa itu Avanza, padahal jelas-jelas Xenia. Nah, jadi sampai terakhirnya tadi masih nanya, beneran dia itu Avanza itu Xenia gitu, masih nanya dia. Nah, ini yang kalau di dalam komunikasi disebutnya adalah top of mind awareness atau top of mind recall. Jadi AG memiliki top of mind awareness terhadap mobil-mobil dengan karakter seperti itu, dan di top of mind recall-nya oleh dia adalah Avanza. Nggak peduli logonya Daihatsu ya, langsung disebutnya Avanza karena yang pop up di kepalanya pertama kali adalah Avanza. Nah, itu adalah top of mind awareness. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita mesti nanya nih sama si AG. Kenapa? Ini juga bisa lewat ya? Bingung. Kenapa AG berpikir mobil yang tadi kita lihat itu Avanza, padahal Daihatsu? Kenapa sampai di kepalanya AG itu Avanza mulu gitu? By the way, ini kita bukan iklan Avanza ya, kita nggak di endorse. Monggo Ge. Ya mungkin ini dulu pernah pengen punya Avanza juga. Oke, pengen punya. Ya, jadi sempat ngikutin di media juga. Oke. Akhirnya kan berinteraksi dengan berbagai media yang sering dilihat ya, dikonsumsi, berakhir dengan Avanza gitu. Oke. Apa ada saudara teman yang punya Avanza juga? Kebetulan tetangga banyak banget. Banyak. Oke. Oh, jadi tadinya pengen ya? Sempat pengen. Sempat ingin. Oke. Terus sering kelihat tetangga pada punya, pengen juga, jadi sering ngikutin update-nya. Oke. Nah, kenapa? Oke, ini mungkin ada urusannya sama brand induknya ya. Tadi kan Daihatsu jelas-jelas logonya ada gitu ya. Bisa ngomongnya tetap Toyota Avanza gitu. Apakah antara Toyota sama Daihatsu punya preferensi sendiri? Lebih ke Toyota apa ke Daihatsu? Kayaknya lebih ke Toyota ya. Oke, dia punya preferensi sendiri ke Toyota. Kenapa Toyota? Lebih kuat gitu. Oke, Toyota lebih kuat. Terus? Sini yang lebih irit. Oke, lebih irit. Oke, ini persepsi ya, bukannya kita promosi Toyota ya. Sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi ini persepsinya AG terhadap Toyota gitu. Oke. Jadi dari kepalanya AG sendiri sudah ada pemikiran kalau Toyota itu lebih irit, lebih awet tadi ya. Iya betul. Oke. Nah, jadilah persepsi itu terbentuk di kepalanya AG. Oke, kita kembali ke top of mind. Tadi kan kita sempat sekilas ngomong ya, kenapa AG kepikirannya Avanza, Toyota Avanza. Dari segi bentuknya ya, tadi dia sempat ngomong tuh,
bentuknya sama gitu. Jadi pokoknya ciri-cirinya seperti itu ya di kepalanya aja jadinya Avanza aja. Padahal nggak berubah-berubah modelnya ya. Ya baru sekarang nih setelah berapa 20 tahun lebih ya. 20 tahunan ya. Baru sekarang nih dia baru rilis baru nih. Jadi sudah tertancap di benak kita kalau yang modelnya kayak begitu Avanza Xenia. Nah, kebenaran AG kuatnya di Toyota Avanza. Nah, kita kembali ke top of mind. Kenapa bisa ada top of mind terhadap brand tertentu? Tadi sekilas sudah dijawab sama AG. Karena dia sering berinteraksi sama brandnya. Malah dia sempat punya aspirasi untuk ingin punya Avanza. Sering berinteraksi, sering ngikutin beritanya, sering lihat iklannya. Terus sering lihat juga teman-temannya, tetangganya pada banyak yang punya. Jadi semakin sering dia ngelihat Avanza. Ya. Plus di kepalanya AG terbentuk persepsi tersendiri terhadap Toyota. Ini brand induknya Avanza. Kalau Avanza itu lebih awet, lebih irit, ya, tahan lama, lebih awet, lebih irit. Jadi itu semua membentuk sebuah persepsi brand terhadap Toyota Avanza yang tertancap di benaknya AG. Nah ini jadi top of mind. Jadi ketika dia ngelihat ciri-ciri mobil tertentu yang which sudah 20 tahun nggak berubah, itu modelnya baru sekarang, di benaknya langsung Avanza, padahal jelas-jelas logonya Daihatsu dan tertulis Xenia gitu di belakangnya. Jadi di kepala dia itu pokoknya Avanza aja. Nah ini terbentuknya dari itu, dari seringnya dia berinteraksi dengan brand tersebut, lingkungan sekitarnya, dari komunikasi yang dia dari media yang dia konsumsi, sering lihat, sering ngikutin, apalagi pernah kepikiran pengen punya, plus punya persepsi tertentu terhadap brand itu, which is bagus, tadi irit, awet, segala macam. Nah itu yang membentuk sebuah top of mind. Nah gimana cara membentuk, kalau tadi kan kenapa, karena gimana caranya kita mau create top of mind awareness terhadap brand kita supaya tercipta top of mind awareness di konsumen terhadap brand kita. Nggak ada yang nggak mau ya, pasti semuanya pengen brandnya jadi top of mind gitu. Karena terus terang top of mind itu penting karena dia bisa menciptakan lebih banyak kesempatan untuk terjadinya pembelian. Ketika kita ke supermarket, misalnya kita mau ngomong sabun cuci piring gitu ya, contoh ya, di kepala kita kalau sudah ada brand tertentu, itu akan memudahkan brand tersebut terbeli oleh konsumen karena di kepalanya udah ada. Mau beli sabun cuci piring merek A ya, pergi ke supermarket pasti yang dicari itu dulu. Nanti masalah harga, masalah promo apa segala macam itu urusan beda ya. Kesempatan untuk dibeli lebih tinggi karena dari pertama berangkat sudah tahu dia mau beli apa. Nah ini yang bagus dari top of mind. Cara menciptakannya sebenarnya tadi sudah terpapar sedikit sama AG. Apa G? Yang pertama? Mungkin sering tampil di mana konsumennya banyak. Oke, sering tampil di tempat yang konsumennya banyak. Oke, target marketnya banyak. Contohnya media. Misalnya kalau beriklan itu ya, di media yang target market kita sering konsumsi. Nah, ini kita ngomong ke orang-orang yang belum punya interest ya. Kalau tadi AG kan memang punya interest, dikejar sama dia. Sering ada di media yang ya seenggaknya pemilihan medianya di tempat yang target market kita sering konsumsi. Nah, yang berikutnya adalah sebenarnya yang utamanya itu membentuk image yang tepat untuk ditampilkan. Misalnya kayak tadi masalah irit, masalah awet. Nah itu kan sudah terbentuk tuh itu dikomunikasikan supaya tertancap di benak target marketnya kalau brand tertentu punya value tertentu. Karena semakin sering berinteraksi, semakin kuat impresi dia terhadap brand itu, semakin mudah menjadi top of mind. Oke, semakin mudah menciptakan top of mind recall terhadap brand itu. Nah, tapi jangan lupa kalau
Kita pernah ngomongin tentang menciptakan pembeda ya dulu ya. Iya. Ada linknya di atas kalau belum nonton videonya. Yang harus diingat juga, kita kalau bisa punya pembeda terhadap kompetitor kita. Nah, kalau kita sudah beda, itu akan lebih mudah semakin menciptakan niche di antara kompetisi. Yang paling sering dilupakan sama brand owner adalah ketika dia sudah punya imagery yang mau ditampilkan, value-value yang mau dikomunikasikan, dan sudah tahu komunikasinya lewat mana, yang suka dilakukan oleh brand owner adalah merubah komunikasinya karena dianggap, oh ada yang lebih baik lagi gitu. Ya kalau lebih baik lagi dikomunikasikan sih oke ya, tapi berubah-berubahnya ini loh yang jadi masalah ya. Jadi kita punya satu lagi ini terus-terusan kita selalu ngomong tentang konsistensi. Ya, konsisten berkomunikasi. Jadi kalau memang sudah dianggap ini yang terbaik, value yang mau dikomunikasikan, secara konsisten lah kita komunikasikan itu, jangan berubah-berubah. Karena orang akan bingung, dan kalau orang bingung, gimana caranya mau disimpan di benaknya gitu. Dia ngeliat beda lagi gitu kan. Jadi secara konsisten hadir, menjaga kehadiran, presence secara berkala, ini yang akan menciptakan brand awareness. Yang akan menciptakan top of mind awareness. Jadi top of mind itu diciptakan seperti itu dengan konsistensi, dengan menciptakan sesuatu yang beda, dengan menciptakan imagery yang beda yang mau dikomunikasikan dan tampil di medium yang sering dikonsumsi oleh target kita. Kurang lebih gitu kali ya, Ge ya? Iya, betul. Tepat sekali. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua, karena top of mind itu bukan cuma di produk, bisa juga di personal. Misalnya buat yang kerja di kantor, kalau dia mau menciptakan ya kayak ini personal branding jadinya ya. Ntar kita bahas lebih banyak lagi, tapi sedikit sekilas, mau tampil sebagai karyawan yang punya impresi tertentu, nah ini bisa diciptakan sebenarnya. Kita bisa ngomong ini. Jadi ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh siapapun, bukan cuma brand owner ya. Ini akan jadi bahasan beda lagi. Oke, sekian dulu dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, pencet belnya, main-main ke IG kami brand.id.tv. Michael TJ signing off.